Pada video kali ini, kita akan bahas serba-serbi hotel, terutama hotel di Indonesia. Bagi Anda yang akan pertama kali staycation, nah, Anda berada di video yang tepat. Oke, langsung saja kita akan bahas perbedaan hotel bintang 3, bintang 4, serta bintang 5. Apa sih perbedaan hotel bintang 3, 4, dan 5 itu? Secara umum yang membedakan adalah, antara lain, jumlah kamar standar, jumlah kamar suite, jumlah restoran, luas kamar standar, luas kamar suite, luas restoran, perabot dalam kamar, keberadaan bar, keberadaan sarana rekreasi dan sarana olahraga. Nah, sekarang kita akan bahas cerita tentang aturan hotel dan sedikit cara menyiasatinya. Akhir-akhir ini sering sekali kita dengar dari para hotlers yang masih ragu-ragu dengan tindakan yang boleh dilakukan atau tidak ketika menginap di hotel. Sekaligus juga menanggapi postingan teman-teman hotlers mengenai yang sering terjadi di villa ketika menerima tamu domestik. Istilah tamu adalah raja memang benar adanya. Tapi pihak hotel tentunya juga punya aturan sendiri. Salah-salah kita bisa terkena sanksi berupa denda. Nah, apa saja aturan umum yang biasa ada di hotel? Jadwal check-in. Jadwal check-in biasanya pukul 13 atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sedangkan jadwal check-out maksimal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kalau mau early check-in atau early check-out, kita bisa menginformasikan terlebih dahulu dengan pihak hotel, tapi kembali lagi, sifatnya tergantung kebijakan dari pihak hotel. Tamu harus bersedia menyerahkan KTP atau identitas diri ketika check-in, dan dapat diminta kembali ketika check-out. Tetapi saat ini dengan banyaknya OTA atau aplikasi traveling, juga seller-seller perorangan, pada akhirnya tinggal tunjukkan foto voucher dan foto KTP sesuai voucher saja, kita sudah bisa melakukan check-in. Selanjutnya, kapasitas maksimal tamu. Kapasitas tamu adalah 2 orang untuk satu kamar, kecuali kamar tipe triple, family, atau dorm yang memang bisa diisi oleh banyak orang. Kalau memang plus 2-3 anak di bawah 12 tahun, kita tidak perlu ragu dengan sewa kamar satu saja, tetapi konsekuensinya pasti kurang nyaman. Kalau di luar itu resiko ditanggung sendiri, meskipun masuknya tidak bersamaan. Tapi ingat CCTV ada di mana-mana, kecuali di dalam kamar saja yang tidak ada CCTV pastinya. Untuk breakfast, standarnya adalah 2 orang, biasanya anak di bawah 6 tahun, free. Di atas itu sampai dengan 12 tahun bayar 50%. Selanjutnya komplimen dan amenities. Komplimen dan amenities yang standar adalah 2 botol air mineral, sabun, sampo, sikat gigi, odol, cotton bud, tisu gulung maupun tisu dalam kotak tisu hotel itu sendiri, serta sandal. Untuk sandal ada juga yang tidak boleh dibawa pulang. Ada pula teh, kopi, gula sachetan, laundry bag. Sama seperti sandal, laundry bag ada juga yang tidak boleh dibawa pulang. Beberapa hotel menambahkan snack dan buah-buahan. Intinya kalau kita ragu apa saja yang boleh dimakan atau dibawa pulang, kita bisa bertanya kepada pihak hotel, daripada dikenakan biaya cas, yang biasanya cukup mahal. Misalnya saja, mecahin gelas. Kalau di hotel bintang 5, untuk biaya dikenakan biaya minimal 50.000. Menginap di kamar yang lebih spesifik. Para tamu bisa meminta menginap di kamar hotel yang lebih spesifik.
karena beberapa tamu memiliki karakter yang berbeda. Misalnya, ada tamu yang mudah terganggu dengan suara berisik, ada juga tamu yang mudah beristirahat meski situasi di sekitarnya ramai. Bila menyukai ketenangan, para tamu bisa minta kamar jauh dari lift atau kamar yang menghadap jalan atau halaman yang sepi. Bisa juga meminta kamar dengan view yang diinginkan. Misal saja, kamar dengan view kolam renang atau pegunungan. Nah, sekarang bagaimana dengan villa dan apartemen? 1. Jangan karena menyewa apartemen dan villa secara utuh terus kita beranggapan bebas bisa ajak orang sekampung. 2. Kuncinya adalah kejujuran, komunikasi dan negosiasi di awal dengan pengelola, pemilik villa dan apartemen mengenai perkiraan jumlah orang yang akan menginap. Kalau komunikasi lancar, negosiasi kita juga lancar. Pasti akan ada win-win solution antara kedua belah pihak. Dijamin tidak nyaman kalau staycation di hotel, villa, apartemen dengan perasaan was-was, harus kucing-kucingan, segala cara dipakai, takut kena denda, akhirnya harus ribut dan biasanya tamu sudah salah tetap lebih galak. Jangan sampai ya. Demikian serba-serbi menginap di hotel, semoga video ini bermanfaat. Asiknya menginap di hotel.